Halo guys, berjumpa lagi dengan channel cerita alur film RNS Recap. Seperti biasa di video kali ini RNS akan menyampaikan sebuah alur cerita film. Untuk film kali ini berjudul Evil Dead yang rilis pada tahun 2013. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini ke depannya. Dan semoga channel ini menjadi channel yang menghibur. Kalau sudah, mari kita lanjut. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis dalam kondisi terluka, berdarah dan kelelahan. Dia pun melihat siluet manusia dan saat bersembunyi dari sosok itu, tiba-tiba dirinya disekap dan dibuat pingsan oleh dua orang di sana. Saat sadar dirinya telah terikat di sebuah tiang dan saat penutup kepalanya dibuka, ternyata yang melakukan semua ini adalah ayah kandungnya sendiri. Di sana terdapat juga seorang penyihir dan sebuah buku aneh. Tak lama kemudian sang ayah membakar anaknya sendiri yang ternyata anak gadisnya telah kerasukan sosok iblis. Lalu sang ayah pun menembak anak gadisnya itu untuk menghilangkan iblis yang ada di dalamnya. Dan inilah dia, Evil Dead. Beralih di situasi yang berbeda, kita diperkenalkan dengan beberapa anak muda. Dia adalah David dan pacarnya yang bernama Natalie. Olivia dia adalah seorang perawat dan juga Eric. Sedangkan yang membuat sketsa ini adalah Mia, adik dari David. Tujuan mereka datang ke hutan adalah untuk sekedar menghilangkan penat pada Mia karena semenjak ibu Mia meninggal dia terus dihantui bayang-bayang ibunya tersebut. Diketahui semenjak ibunya meninggal, Mia terus menggunakan obat-obatan terlarang untuk sekedar menenangkan diri. Maka hari itu dia pun berjanji untuk tidak menggunakan obat-obatan tersebut lagi. Shit. Ever again. Mereka pun masuk ke dalam sebuah rumah di sana untuk bermalam. Lalu setelah itu saat David membenahi sesuatu, Olivia datang dan mengatakan saat Mia berhenti untuk menggunakan narkoboy, maka beberapa jam ke depan dia akan menghadapi Sakau seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Dan benar saja, saat malam harinya Mia pun berteriak-teriak. Dia seperti mencium bau aneh di dalam rumah tersebut. Dia pun diberi obat penenang. Lalu di saat yang sama, anjing mereka mengendus bau di bawah rumah itu. Saat David membuka karpetnya, terdapat darah di lantai. Dan ternyata bau yang selama ini dicium oleh Mia berasal dari bawah rumah tersebut. David dan Eric pun masuk ke dalamnya dan saat mereka memeriksanya terdapat banyak sekali bangkai kucing tergantung di bawah rumah itu. Di sana terdapat juga tiang yang terbakar yang mana itu bekas membakar anak gadis yang kita lihat di awal film tadi. Di sana Eric melihat sesuatu yang terbungkus dan malah membawa benda itu naik ke atas. Pagi harinya kita melihat Mia yang sedang hujan-hujanan. Sementara itu di dalam kamar, Eric penasaran dengan benda yang ia temukan di bawah basement. Dia pun nekat membuka bungkusan itu dan ternyata itu adalah sebuah buku sihir. Saat Eric membuka buku itu, dia semakin penasaran dengan buku tersebut. Dan saat Eric membaca salah satu kalimat, secara bersamaan ia melihat sosok perempuan di penglihatannya dan wanita itu juga muncul di hadapannya. Mia pun terlihat berkemas seperti ingin meninggalkan tempat itu, tapi dicegah oleh David dan teman-temannya. Mia pun masuk ke dalam kamarnya dan saat Eric ingin melihat Mia, ternyata Mia kabur melalui jendela dan pergi meninggalkan rumah itu. Saat di perjalanan tiba-tiba gadis tadi muncul di hadapannya. Dengan cepat Mia pun membelokkan mobilnya hingga jatuh ke rawa-rawa. Beruntung Mia berhasil selamat dan keluar dari mobil itu. Dia juga berusaha keluar dari rawa-rawa di sana. Lalu Mia mendengar suara David yang memanggil dirinya. Lalu saat dia menoleh, gadis itu muncul di genangan air di sana dan mengejar Mia. Saat berlari itu Mia tersandung dan masuk ke dalam semak-semak yang kering. Dan saat itulah tangannya tersangkut dan semakin ia ingin lepas dari ranting-ranting di sana, semakin dia tersangkut di belitan itu.
Mia pun tercekik oleh ranting-ranting di sana, dan dalam kondisi kaki dan tangannya terlilit ranting-ranting, tiba-tiba gadis tadi muncul di hadapannya. Gadis itu pun mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Ternyata benda itu bergerak dan masuk ke tubuh Mia melalui lubang serambi legitnya. Lalu terlihat David dan Olivia yang sedang mencari Mia. David pun melihat Mia sedang berada di bawah pohon dengan kondisi yang ketakutan. Mereka pun lantas membawanya kembali, dan saat David ingin melihat kondisi Mia dalam kondisi yang semakin parah, ketakutan dan ingin segera pergi dari tempat itu. Dan saat David pergi, tiba-tiba di depan kaca, ternyata Mia telah dirasuki gadis wanita tadi. Di sisi lain terlihat Eric yang masih meneliti buku-buku itu. Dia melihat kesamaan yang terjadi pada Mia. Sementara itu terlihat David yang membersihkan bangkai-bangkai kucing tadi, dan ketika ia membuang bangkai-bangkai itu, dia melihat darah di tanah. Dan setelah ditelusuri ternyata itu adalah anjingnya tadi. Dan ketika David mengecek, ternyata anjingnya terluka dan terdapat palu bekas melukai anjing tersebut. David pun mengira kalau Mia yang melakukannya. Lantas David pun menghampiri Mia yang sedang mandi. Ternyata saat itu Mia mandi dengan air panas hingga membuat pemanasnya terbakar, membuat airnya panas sekali yang membuat kulit Mia melepuh. Lantas David pun membawa Mia untuk mendapat perawatan. Terlihat kondisi Mia yang sudah memburuk. Di sisi lain, Eric melihat buku tadi dan melihat kesamaan lagi dengan apa yang terjadi pada Mia. Di tengah jalan, David terpaksa harus membatalkan niatnya itu karena di depannya ada sungai yang meluap sehingga sulit untuk menyeberanginya. Malam harinya setelah membawa Mia kembali, saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba Mia muncul dengan membawa senjata, lalu menembakkannya ke arah David. Dan setelah itu Mia berteriak karena roh jahat telah merasuki dirinya. Dan saat Olivia akan mengambil senjatanya, tiba-tiba Mia pun sadar dan memuntahkan cairan aneh dari mulutnya ke muka Olivia. Lalu dengan cepat Olivia pun mendorong Mia masuk ke basement, dan Eric pun segera mengunci basement itu. Lantas mereka pun berniat untuk memberi obat penenang pada Mia lagi. Lalu saat Olivia akan mengambil obat penenangnya, di dalam kamar mandi terjadi sesuatu yang aneh. Tiba-tiba kaca di kamar mandi pecah dengan sendirinya, dan saat Olivia akan melangkah keluar, tiba-tiba tubuhnya menjadi aneh dan terlihat Olivia mengeluarkan sebuah cairan. Karena mendengar sesuatu, Eric pun melihat Olivia. Dan saat Eric melihatnya, terlihat Olivia tengah mengiris mukanya sendiri, seperti yang buku tadi inginkan. Dan saat Eric ingin pergi, dirinya malah kepleset. Sambil menahan sakit itu, Eric tiba-tiba mendapat tusukan dari Olivia dengan potongan kaca. Olivia juga menusuk Eric dengan sebuah suntikan dan menusuknya di bagian wajah. Eric pun cepat mendorong Olivia, tapi Olivia masih ingin menyerangnya. Dan saat Olivia mendekat itu, Eric pun menghantam Olivia dengan potongan wastafel hingga Olivia mati. Di gudang, David pun berusaha untuk menghentikan pendarahan dari Eric. Di sana Eric mengatakan kalau dia telah membaca buku itu dan tanpa sengaja melepaskan roh jahat, sehingga roh itu sekarang menyerang mereka. Sementara itu, Natalie masuk ke dalam lagi untuk mengambil air dan gula untuk Eric. Saat dia mengambil itu, tiba-tiba pintu basement terbuka. Dia pun lantas mendengar Mia meminta pertolongan. Dengan niat ingin menjadi kakak ipar yang baik, Natalie pun masuk ke basement untuk melihat keadaan Mia. Dan saat dia mendekat, Mia pun berubah lagi menjadi roh jahat itu. Natalie pun ingin keluar dari basement itu, tapi dirinya ditarik lagi masuk ke dalam basement tersebut. Saat Natalie sadar, Mia pun telah berada tepat di depannya, dan tiba-tiba Mia menggigit Natalie. Dengan cutter di tangannya, Mia pun memotong lidahnya sendiri dengan cutter tersebut dan menyalurkan roh jahat pada Natalie. Lalu David pun datang membuka pintu basement sehingga Natalie bisa keluar. David pun melihat kondisi Mia yang terlihat tidak seperti Mia lagi. Lantas dia pun menutup pintu basement lagi dan mengunci pintu itu dengan rantai.
Lalu di tempat Eric, dirinya pun berusaha membakar buku itu, tapi buku itu tidak bisa terbakar. Lantas Eric pun menceritakan buku itu yang isinya tentang keberadaan setan yang akan mengambil jiwa-jiwa manusia. Setelah iblis itu mengambil minimal 5 jiwa manusia, dirinya pun akan muncul lagi dari bawah tanah. Sementara itu, Natalie yang melihat luka gigitan Mia tadi, dia melihat kalau lukanya semakin buruk dalam waktu singkat. Tangan Natalie pun dengan cepat menjadi melepuh akibat gigitan tadi. Dan dengan terpaksa, Natalie pun memotong tangannya sendiri dengan Mia yang melihatnya juga. Akibat kejadian itu membuat listrik menjadi padam, dan saat David mengeceknya, dia melihat Natalie yang telah kehilangan satu lengannya. Eric pun membaca buku itu lagi, di mana terdapat 3 cara untuk memurnikan iblis tersebut, yaitu menguburnya hidup-hidup, atau dengan dimutilasi, atau cara terakhir adalah dengan membakarnya seperti yang terjadi pada gadis di awal film tadi. Di sini David masih yakin kalau Mia hanya terkena stres berat dan hanya memerlukan perawatan dokter untuk menyembuhkannya. Dan saat mereka sedang berbicara itu, tiba-tiba Natalie muncul dengan membawa kompresor paku dan mulai menyerang mereka berdua. Lalu terlihat Natalie yang tengah menyerang Eric. Dari samping, David pun mencoba menghentikan Natalie. Natalie pun terlihat tak sadarkan diri. Lantas mereka berdua pun mencabuti paku-paku yang ada di tubuh mereka. David pun melihat kalau Natalie sudah tidak ada. Lalu saat David akan mengambil sebuah senapan, dari belakang Natalie datang dengan membawa sebuah linggis. Dia pun mulai memukul David dengan linggis itu. Lalu saat Eric menyerang Natalie dengan kompresor paku, sehingga sekarang gantian Natalie menyerang Eric dengan linggis itu yang membuat jari Eric berbentuk tidak karuan. Lalu saat Natalie akan menghabisi Eric, tiba-tiba David menembak tangan Natalie. Lalu setelah itu Natalie pun tersadar dan dia pun mati di pangkuan David. Lalu terlihat David menyiram rumah itu dengan bensin seperti ingin membakarnya. Saat dia akan membakarnya, David mendengar suara Mia yang sedang menyanyikan sebuah lagu, yang mana lagu itu sering ibu mereka nyanyikan sebagai pengantar tidur mereka. Terlihat David malah membuat alat kejut sederhana dan menggali tanah di dekat rumah itu. Setelah itu David masuk ke dalam basement untuk mencari Mia. David berniat untuk membius Mia. Saat dia berada tepat di penampungan air, dia melihat ke sebuah kubangan untuk mencari Mia. Saat berbalik itu Mia muncul dari belakangnya, menyayat tangan David dan melemparnya ke dinding. David pun lantas ditenggelamkan di kubangan air tadi, dan ketika David akan kehabisan nafas, Eric pun muncul membuat Mia tak sadarkan diri. Terlihat Eric pun tertusuk cutter Mia tadi. Lalu tak beberapa lama Eric pun merasa lemas dan Eric pun mati. Lalu setelah itu terlihat David pun memakaikan gaun merah pada Mia dan mengubur Mia hidup-hidup. Tapi saat Mia sedang dikubur, dia tersadar. David pun mengabaikan kesadaran Mia itu dan terus mengubur roh jahat itu. Roh itu pun terus mengoceh tentang kematian ibu mereka untuk membuat mental David down. Tapi David terus saja mengubur roh itu hingga rata dengan tanah. Dirasa telah cukup menguburnya, David pun mengeluarkan kembali jasad Mia itu dan mulai mengejutnya dengan alat kejut jantung buatannya tadi. David pun mencoba beberapa kali hingga dayanya habis, tapi Mia belum sadar juga. Dan saat dia meninggalkan Mia, dari belakang ternyata Mia pun tersadar. Ketika mereka akan pergi dari tempat itu, saat David ingin mengambil kunci mobilnya, dari belakang David diserang oleh Eric. Dan sambil menahan rasa sakit, David memberi kunci mobil kepada Mia, menyuruh Mia untuk segera pergi dari tempat itu. Dan David pun mengunci dirinya bersama Eric di dalam. Eric pun datang menghampirinya, dan saat Eric mendekat, David pun menembakkan bensin di sana dan membakar Eric beserta David di dalam rumah tersebut. Mia pun merasa sedih melihat kakaknya yang terbakar di depan matanya. Dan setelah itu terjadi hujan merah. Tak lama kemudian muncullah sosok gadis tadi dari bawah tanah yang menandakan kalau roh telah mengambil 5 korban jiwa manusia seperti yang buku itu gambarkan.
Mia pun segera pergi dari tempat itu, dan ketika dia akan menghidupkan mobilnya, makhluk itu berada di dekatnya lalu masuk ke dalam mobil itu. Mia pun keluar dari sisi pintu yang lainnya, lantas dia pun bersembunyi di goa kecil tadi. Makhluk itu pun tepat berada di belakangnya. Mia merangkak dan tembus ke dalam gudang. Di sana dia pun mengambil gergaji mesin untuk dijadikan senjata. Tetapi saat dihidupkan, ternyata bahan bakarnya habis, dan saat dia sedang mengisinya, makhluk tadi tepat berada di hadapannya. Mia pun lantas menjauh dari makhluk itu. Saat dia bersembunyi itu, makhluk itu menyerang Mia dengan sebilah parang tadi. Parang itu pun mengenai kaki Mia. Mia pun tersudut ke dinding gudang. Dengan terpaksa dia pun menghancurkan dinding itu untuk keluar. Makhluk itu pun terus mengejar Mia. Mia lalu bersembunyi di bawah mobil sambil berusaha menghidupkan gergaji mesinnya. Dan saat gergaji itu hidup, dia pun memotong kaki makhluk itu. Dan saat Mia akan keluar, makhluk itu mengangkat mobilnya. Mobil itu pun ambruk. Tangan Mia tertimpa dan tersangkut mobil tersebut. Sementara itu terlihat makhluk itu mendekat ke arah Mia. Karena sudah kesal, Mia pun menarik tangannya sendiri hingga putus. Lalu setelah itu dia pun mengambil gergaji mesinnya dan membelah kepala makhluk itu menjadi dua. Dan makhluk itu pun kembali masuk ke dalam tanah lagi. Seketika itu hujan pun reda, dan dari kejadian itu hanya Mia yang selamat. Dan film pun tamat. Oke, dan itulah tadi alur cerita film Dead Evil yang rilis pada tahun 2013. Semoga kalian suka dan tunggu konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan ramaikan kolom komentarnya juga. See ya.